warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Haji Al-Hafidh, bukan Kiai Hafidh Al-Hadi, seluruh jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Syuriah, Tanfidiyah, dan seluruh organisasi keagamaan yang hadir yang saya hormati, yang kita cintai dan kita banggakan, pejabat Gubernur Bali yang diwakili oleh Pak Kesbangpol, polisi Pol, yang kita banggakan, orang tua kita bersama, Cokratna, anak-anak santri kok rasopan. Siapa lagi ini banyak, Wah Ibhi, Pak Herman, sama-sama orang Jogja, ketemunya di sini. Dari Pangdam ada yang hadir, dari Polda yang hadir, ada Pak, terus semuanya pokoknya yang hadir, seluruh anak bangsa yang datang, yang hadir dalam rangka peringatan Hari Santri yang saya hormati. Alhamdulillah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, bahwa yang namanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya semua bangsa punya hak untuk merdeka. Dari antara bangsa-bangsa itu, kita ini juga punya bangsa, namanya bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia juga disebut merdeka? Karena merdeka itu artinya lepas dari penjajah. Jadi kita ini punya namanya Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan itu artinya hari lepas dari tangan penjajah. Makanya tidak semua negara itu punya kemerdekaan, karena ada yang dikasih, ada yang diberikan. Dan catatan sejarah dunia sekali lagi mencatat bahwa satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena berperang melawan penjajahnya, satu-satunya adalah Indonesia. Jadi satu-satunya negara yang merdeka karena perang melawan penjajahnya adalah Indonesia. Artinya jangan main-main dengan bangsa Indonesia kalau urusan perang. Jadi jangan menyinggung bangsa Indonesia, siapapun yang rukun. Karena catatan perang terbesar dari sebuah negara yang merdeka, yang merebut kemerdekaannya itu Indonesia. Itu makanya jaga betul rasa aman dan jaga betul harga diri bangsa Indonesia. Karena kalau enggak, jangan dikira bangsa ini diam itu tidak ahli perang. Bangsa ini jago perang.
Karena bangsa ini mencatat bahwa 1250 sekitar 800 sebelum Indonesia merdeka. Bangsa ini pernah mengalami perang terbesar dalam sejarah perang di dunia, di mana dunia ini ada kekuatan yang mampu menghancurkan hampir semua benua. Benua Eropa dihancurkan, benua Asia, Arab dihancurkan, Cina dihancurkan. Jadi Cina itu pernah luluh lantak, Eropa pernah luluh lantak, Arab pernah luluh lantak oleh satu kekuatan dunia namanya Genghis Khan dari Mongolia. Jadi Mongolia itu pernah menaklukkan seluruh dunia. Sisa terakhir yang belum ditaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara yang waktu itu dikenal dengan nama Singasari. Rajanya Kertanegara. Pusatnya ada di Malang di Jawa Timur. Agamanya Hindu. Ini catatan sejarah. Maka Mongolia mengirim putusan untuk minta Raja Singasari namanya Kertanegara agar takluk dan menyatakan tunduk pada Mongolia karena seluruh dunia sudah ditaklukkan. Apa jawaban Kertanegara? Bukan jawaban yang baik, tapi utusan Mongolia yang namanya Menci dipotong telinganya sama Kertanegara, sehingga Mongolia hilang kesabarannya dan mengirim armada multinasionalnya untuk menyerang Nusantara. Apakah orang Nusantara takut perang dengan Mongolia? Sama sekali tidak. Bahkan sebelum masuk Nusantara dihadang di Selat Malaka. Terjadilah perang besar antara Mongolia dan Singasari, Sriwijaya, Pajajaran, semuanya berperang melawan Mongolia. Hasilnya apa? Pasukan Mongolia yang penakluk dunia luluh lantak, dihajar habis sama bangsa Nusantara. Sehingga catatan sejarah membuktikan bahwa satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia untuk pertama kalinya adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan macam-macam kalau bangsa ini sudah bergerak, apalagi ngajak perang. Makanya jangan dikit-dikit ribut. Itulah makanya karena bangsa ini punya pengalaman strategi perang yang luar biasa, akhirnya menyadari jangan sampai perang menjadi identitas bangsa. Maka semua cari jalan keluar. Bangsa yang tadinya jago bertarung harus menjadi bangsa beradab, dan bangsa beradab itu disimbolkan dengan mari hidup berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dikenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Maka bangsa ini menjadi sesuatu yang istimewa hari ini ketika tiba-tiba semua orang mengingat dan menyampaikan beberapa analisa besar. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara? Kenapa Afrika satu bangsa bisa pecah puluhan negara? Kenapa Cina bisa pecah beberapa negara? Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita bangsa yang kenyang. Makanya ketika Belanda mengganggu kemerdekaan Indonesia, Belanda mengganggu kesatuan bangsa ini, semua berperang dan tidak ada yang mundur. Lahirlah pahlawan-pahlawan di masa revolusi yang sampai hari ini dikenal dengan nama pahlawan nasional. Di sini ada pahlawan besar namanya Gusti Ngurah Rai, Gusti Ketut Jelantik, banyak sekali pahlawan. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari, geser ke timur ada Sultan Hasanuddin,
geser ke timur lagi ada Patimura, ke barat ada Sisingamangaraja, ada Sultan Badarudin, di Jawa ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Agung. Itu membuktikan apa? Bahwa jangan ganggu bangsa ini dengan perang. Makanya ketika ganggu Surabaya, santri yang asli penduduk bangsa Indonesia, makanya namanya santri, anak asli sini. Jadi ketika Islam datang ke sini, ketemu bangsa ini sudah jadi. Karena apa? Rasulullah itu lahir tahun 571. 571 tahun 600 baru diangkat menjadi Rasul tahun 600. Sampai bisa bayangkan tahun 600 Mekah disebut jahiliyah. Jadi yang jahiliyah itu bukan seluruh dunia, yang jahiliyah itu di Mekah itu. Karena di sini tahun 300 sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Artinya bangsa ini bukan bangsa sembarangan. Tahun 300 sudah bisa menata dirinya, membentuk kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Yang Linggayoninya nggak main-main. Sekarang paling Linggayoni gedenya segini. Linggayoni Kutai Kartanegara sebesar pohon kelapa batu. Di Jawa Barat tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Tahun 500 berdiri kerajaan besar yang sangat adil makmur, namanya kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Tahun 450 berdiri kerajaan Kanjuruhan di Malang, yang kemarin lapangan sepak bolanya menjadi tawuran itu. Itu karena memang di tempat itu dulu perang antara kerajaan Kanjuruhan. Semua bangsa ini sudah bergerak. Makanya ketika tahun 1400 Islam datang ke sini, ketemu bangsa yang sudah beradab, ketemu bangsa yang maju. Para ulama, para kiai, para pemuka agama ketemu dengan para brahmana yang sama-sama orang hebat, yang satu punya cakti, yang satu punya karomah, ketemu. Belakang nggak dengar sama aja. Memang sonnya. Jadi mana dengar mana? Ini apa ini? Oh, dry cekel karo. Keduanya. Jadi ketemu. Makanya Islam ketika datang ke sini tidak bikin aneh-aneh. Allah di sana, sini namanya ganti jadi pangeran. Saya ini mestinya Syekhun Ustadzun, jadi kiai, padahal kiai itu ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada musola, langgar. Di sini ada sanggar, ada langgar. Nabi dikasih nama Kanjeng Gusti, sama ada Gusti, ada Gusti Kanjeng, ada Gusti Allah. Jadi nama-nama ini untuk tidak terjadi apa, karena sama-sama bangsa beradab. Tilmidun muridun santri, ada santri, ada cantri. Makanya sampai sekarang Indonesia itu menjadi tenang, karena yang datang itu tidak perlu bikin gaduh. Yang datang belakang itu Yamaha, yang dulu datang itu Honda. Makanya kalau di sini RE King namanya Honda. Jadi nggak perlu gaduh. Yang datang di sini itu adalah orang Hindu. Islam datang dari Gresik, dari Madura, dari apa. Jadi nggak perlu gaduh. Makanya bangsa ini nggak usah gaduh, karena kalau gaduh kejadiannya berbeda. Maka biasa aja. Yang datang pertama itu Aqua. Makanya walaupun IPHI bikin merek air, tetap aja disebut Aqua. Makanya Allah ya Gusti.
Gusti murah, Gusti Kanjeng, Gusti Ketut, ini sama kan, ada Gusti. Nah kalau tinggal saya nggak pakai ti, tinggal Gus. Iya makanya dulu rame kalau saya kocel-kocelkan sama Bu Gendong Ongkak dulu. Zaman Gus Dur, ngekek-ngekek. Ya kalau di sini Gusti, ini Gus. Lah, makanya yang datang belakangan biasa aja. Seluruh pompa air kalau di sini namanya Sanyo. Walaupun Shimizu, walaupun nasional kan datangnya telat ya. Iya kan? Makanya nggak usah heran kalau seluruh pembalut namanya Softtek. Lo apapun kan? Jadi nggak usah emosi kalau tiba-tiba beli Aqua keluarnya Ades, nggak usah marah. Dan paling susah kalau ketemu ibu-ibu. Kalau lebaran paling susah kita ini. Seluruh suguhan itu bungkusnya kongwan. Begitu dibuka isinya renggina. Nah itu jadi makanya. Jadi kenapa ada istilah-istilah itu sebenarnya karena ya istilah ini ketemu. Di sana berbicara tentang bagaimana membangun manusia yang baik. Di sini sudah terjadi hubungan manusia yang baik. Kamu jangan bedakan suku, bangsa dan keturunan siapapun. Sudah di sini sudah bineka tunggal ika wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sebenarnya bangsa ini sudah beradab dari dulu. Makanya bangsa ini nggak perlu, makanya Islam datang nggak perlu ngajari kenapa wali itu tidak mengajarkan teori pertanian. Bangsa ini sudah jago bertani karena makanannya adalah makanan padi. Bangsa ini sudah jago berdagang, makanya kapal-kapal bangsa Nusantara yang panjangnya 75 meter sudah sampai di Madinah lewat jalur sutra. Di laut ini lewat tol laut kalau sekarang. Kalau jalur sutra, jalur daratan, jalur laut, semua sampai. Bahwa perdagangan itu berhenti ke jalur internasional karena apa? Karena pintu perdagangan internasional dikuasai sama Portugis tahun 1515. Di mana kerajaan Malaka ya waktu itu rajanya Parameswara dikalahkan sama Portugis. Albornoz kue menguasai selat kecil, pintu keluar perdagangan internasional. Semenjak itu negara Nusantara yang tadinya terkenal menjadi negara maritim berubah menjadi negara daratan. Dan kemudian ketika ada perjanjian di London, Traktat London, Singapura, Malaysia masuk wilayah Inggris, Indonesia dikuasai Belanda yang sebagian timur masuk Portugis. Makanya Indonesia berperang melawan Belanda, Singapura, Malaysia dikasih kemerdekaan sama Inggris. Maka Singapura, Malaysia tidak pernah berperang melawan Inggris, dia adalah bagian dari persemakmuran. Makanya Inggris penguasa waktu dunia, sesuka hatinya memberikan 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Makanya Singapura dan Malaysia waktunya lebih awal 1 jam dari waktu Jakarta, dan itu sangat merugikan Indonesia karena bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Maka jalan keluar terbaik untuk menghindari perang, dipindahlah ibu kota dari kawasan barat ke kawasan timur yang namanya ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Ini usaha negara. Dan ini nggak main-main sebenarnya. Cuman kalian lebih percaya sama Rocky Gerung, nah itu susahnya. Nah, ini negara. Loh, makanya Indonesia waktu itu nggak bisa. Ketika dikuasai oleh kamar dagangnya Belanda namanya VOC. Kita punya identitas, kita punya anak-anak bangsa yang besok harus mengelola tanah airnya. Maka perang terjadi di mana? Dan Belanda sempat nyesel melakukan perang terus dengan anak bangsa Indonesia. Terakhir perang
melanda dari Makassar sampai ujung Sumatera sana, yang akhirnya puncaknya adalah perang Jawa yang namanya perang Diponegoro. Akhirnya Belanda bangkrut, 2 juta gulden habis, 200.000 tentara terbaik Belanda habis. Akhirnya Belanda mulai menyesal, bagaimana kalau Indonesia ini tidak dijajah dengan perang. Ternyata Belanda kalang kabut kalau perang dengan bangsa Nusantara. Akhirnya lapor anggota DPR-nya Belanda, anggota Volkskrant itu lapor kepada Belanda sana, namanya Van de Venter, lapor kepada Ratu Wilhelmina, bagaimana kalau Indonesia ini bukan kita jajah dengan perang, karena kita bangkrut kalau terus perang dengan bangsa Indonesia, mari kita jajah pengetahuannya. Caranya seperti apa? Sekolahkan anak-anak Indonesia ke Belanda. Lahirlah politik etnis, sehingga anak-anak kita bisa sekolah, bisa belajar. Tapi anak-anak Indonesia selain belajar itu kan senengannya keluyur, main ke pasar-pasar loak itu. Biasalah, namanya nggak pernah lihat di Eropa jalan-jalan. Nah, di pasar gelap, pasar loak, di buku-buku internasional ketemu buku kecil yang berjudul What is the Nation? Apa arti itu sebuah bangsa? Yang ditulis oleh Ernest Renan. Akhirnya lahirlah tradisi pergerakan, sampai akhirnya kemudian kita semua menghadapi satu gerakan besar. Yang santri menghadapi gerakan itu mulai berpikir bagaimana membentuk bangsa, maka lahirlah Hubul Waton, minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu sekitar tahun 1923. Nah, 28-nya semangat persatuan anak bangsa dimulai dengan Sumpah Pemuda, yang akhirnya kemudian menemukan titik temu, bangsa ini harus bersatu, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, itu terjadi. Jadi tidak main-main, yang namanya kemerdekaan itu butuh darah dan nyawa. Makanya sampai jangan main-main dengan simbol-simbol negara. Beruntung kita hari ini lahir tahun sekarang, di mana yang namanya perang itu karnaval. Kalau kita lahir di tahun 45 saat resolusi jihad dikeluarkan, itu darah beneran, bukan betadin. Loh ya, sampai waktu perang Puputan Margarana itu perang beneran, keluar situ mati, kena peluru beneran. Kalau sekarang kan ususnya bukan usus manusia, ususnya ayam ditempelin di bambu. Makanya jangan main-main dengan simbol-simbol kemerdekaan. Merah putih itu darah dulu mintanya. Makanya simbol negara namanya merah putih, itu darah dulu yang diminta. Resolusi jihad itu kenapa muncul? Karena menyobek bendera merah putih biru, sampai kemudian seluruh Belanda bergerak bersama sekutu. Untuk apa? Supremasi Belanda birunya disobek, karena merah putih biru, tinggal merah putih. Makanya anti betul Belanda itu, tetap harus ada birunya. Kami di Yogyakarta waktu itu, nenek-nenek kami di Jawa sana mengibarkan merah putih tembak Belanda, maka merah putih dikibarkan di dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga bawa tumpeng sama ingkung. Makan besoknya, begitu makan kata Belanda, oh cuman mau makan, ribet bener orang Jawa. Tapi Belanda nggak tahu ini simbol perlawanan. Makanan habis itu padi mengering, tebu mengering, kelapa rontok, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia.